warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class. Oke, kembali lagi dalam pembahasan materi matematika persamaan garis lurus part 9. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang persamaan garis lurus melalui titik potong dengan sumbu koordinat. Nah, ketika sebuah persamaan garis lurus itu melalui sumbu X di titik A, 0 dan sumbu Y di titik 0, B, maka untuk mencari persamaan garis lurusnya cukup kita masukkan persamaan AY ditambah BX sama dengan AB. Nah, jadi ketika diketahui sumbu X di titik A, 0 dan sumbu Y di titik 0, B, maka untuk mencari persamaannya adalah AY ditambah BX sama dengan A kali B. Jadi yang A ini kita tambah variabel Y, kemudian ditambah B dengan variabel X sama dengan A ini kita kalikan dengan yang B. Nah, kita lihat contoh soalnya langsung. Tentukanlah persamaan garis yang melalui pasangan titik dengan koordinat berikut. Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini dua buah contoh soal. Nah, contoh soal pertama, pasangan titik yang diketahui itu adalah 7,0 dan 0,-12. Kemudian yang kedua yang diketahui itu adalah 0,-8 dan -11,0. Nah, sekarang kita coba jawab, cari penyelesaian dari contoh soal ini. Nah, jawab yang koin A. Nah, kalau kita lihat titiknya 7,0 dan 0,-12. Untuk menentukan persamaannya kita masukkan persamaan AY ditambah BX sama dengan A kali B. Nah, pertama yang harus kita tentukan adalah mana yang A dan mana yang B. Di sini tadi A itu adalah titik yang melalui sumbu X di titik A, 0 dan B adalah titik yang melalui sumbu Y pada titik 0, B. Maka dari persamaan ini yang A itu adalah 7. Nah, yang 7 ini sebagai A, kemudian -12 ini sebagai B. Nah, ketika langsung kita substitusikan ke dalam rumus A kita ganti dengan 7, berarti 7Y ditambah B nya adalah -12, berarti 7Y ditambah -12 X sama dengan A kali B, berarti 7 dikali -12. Nah, kita selesaikan persamaan ini 7Y, nah positif, ada dua buah tanda yang bertemu, tanda positif dan tanda negatif. Maka kita kalikan tanda ini terlebih dahulu. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif 12X sama dengan 7 dikali -12. Positif kali negatif hasilnya negatif. 7 dikali 12 hasilnya adalah 84. Nah, sebenarnya sampai di sini udah selesai pengerjaan kita. Sampai 7Y kurang 12X sama dengan -84. Namun, baiknya yang nilai X ini kita jadikan dia tandanya positif ya. Jadi untuk menjadikannya bertanda positif, maka seluruh suku-suku dalam persamaan ini kita kalikan dengan 1. Kita kalikan dengan -1. Nah, jadi ketika semua suku-suku ini kita kalikan dengan -1, maka yang bertanda positif akan berubah jadi tanda negatif, yang negatif akan berubah menjadi tanda positif. Nah, berarti 7 kali -1 hasilnya berarti -7Y. Nah, -12 kali -1.
min kali min hasilnya positif, maka tanda min 12 ini berubah menjadi tanda positif. Jadi tambah 12x sama dengan ini juga negatif, kita kalikan dengan negatif, hasilnya juga positif, berarti tanda negatifnya bisa hilang. Nah, kalau udah seperti ini kita susun, x ini kita bawa ke depan. 12x kurang 7y sama dengan 84. Kenapa di sini kurang 7y? Karena di sini tanda koefisien dari y-nya bernilai negatif, maka itu juga yang akan kita bawa ke sini. Cukup kita jadikan variabel x ini kita bawa ke depan. Dan kenapa tidak berubah tanda? Nah, seperti sebelumnya, ketika sebuah suku kita pindah ruaskan, biasanya kan berubah tanda. Itu terjadi kalau kita pindahkan dia ke sebelah sama dengan. Sedangkan di sini dia nggak lompat pagar ke sebelah sama dengan, tetapi masih di bagian itu juga. Nah, jadi makanya di sini yang 12 tandanya positif, di bawah pun tandanya positif. Yang min 7y juga sama-sama tandanya negatif. Nah, jadi sampai di sini selesai pengerjaan kita. Jadi persamaan garis lurus yang melalui titik 7,0 dan 0,-12 adalah 12x kurang 7y. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua, yang pada poin B. Nah, contoh soal yang kedua yaitu melalui titik 0,-8 dan min 11,0. Nah, yang kita jadikan A di sini adalah A-nya min 11, B-nya min 8. Kenapa berubah dari yang A tadi? Kalau yang A kan yang pertama ini kita ambil sebagai A, sedangkan yang kedua baru B. Pada soal yang ke poin B ini, yang sumbu X-nya adalah, lihat ya, yang A ini dia adalah sumbu X, sedangkan B adalah sumbu Y. Yang sumbu X di sini adalah min 11, sedangkan sumbu Y-nya adalah min 8. Makanya yang A kita ambil sebagai min 11, B kita ambil sebagai min 8. Sekarang langsung kita masukkan dia ke dalam persamaan. AY ditambah BX sama dengan A kali B. A-nya adalah min 11. Min 11Y ditambah B-nya adalah min 8. Min 8x sama dengan A kali B, berarti min 11 dikali min 8. Nah, di sini ada dua buah tanda yang berdekatan, berarti tanda itu kita kalikan terlebih dahulu. Min 11y positif kali negatif hasilnya negatif 8x sama dengan min 11 kali min 8. Negatif kali negatif hasilnya positif, 11 kali 8 88. Nah, sampai di sini karena di sini nilai x-nya bernilai negatif, kita kalikan dia dengan positif negatif 1 semua sukunya. Nah, ketika kita kalikan dengan min 1 berarti min 11 berubah jadi 11y ditambah 8x sama dengan min 88. Jadi intinya itu yang tanda negatif berubah jadi positif, yang positif berubah jadi tanda negatif. Sekarang kita susun yang x ini kita bawa ke depan. 8x tambah 11y sama dengan min 88. Ini cuma tetap berubah tanda ya. Selesai sampai di sini. Semoga pembahasan kita mengenai persamaan garis lurus mulai dari pertemuan minggu-minggu sebelumnya dan video-video sebelumnya semoga bisa dipahami dengan baik, dan jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar atau aplikasi Edmodo. Selamat menyaksikan dan selamat memahami video kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.